Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cayanugrah dari kelas 12 Geomatika 3. Asal sekolah saya dari SMK di Sanggoro. Saya akan mengumpulkan tugas ujian sekolah praktik dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu menceritakan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kerajaan yang bernama Samudra Pasai, kerajaan Islam yang berada di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Siluk pada tahun 1627 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukan makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Raja Pasai pertama, Malik Al-Saleh, adalah nama baru Merah Siluk setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih dari 29 tahun, 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Seorang pengembara muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta, sempat mengunjungi Pasai tahun 1347 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, ditaklukkan oleh kerajaan Aceh. Nanti di bawah video ini saya deskripsikan silsilah raja-raja yang pernah menjabat di kerajaan Samudra Pasai. Untuk mempersingkat waktu, periode pemerintahan rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Struktur pemerintahan, pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan. Terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar atau perdana menteri, orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksmana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Qadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi perdagangan pedagang Asia di kota-kota pelabuhan yang berada di wilayah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syah bandar ini juga menjabat sebagai penghubung antar sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu, menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama jabatan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sri Kaya Sayyid Ghisyayuddin sebagai Perdana Menteri. Yang kedua, Sayyid Ali bin Ali Al-Makaroni sebagai Syekhul Islam. Yang ketiga,
Bawakayu Ali Hisamuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Maratsilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1258 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir dan Venetia dari Italia tahun 1292 Masehi yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir 1297 sampai 1326 Masehi. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir 1326 sampai 1348 Masehi. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun di Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan, Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahannya Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Daripada penjelasannya di atas, apakah Anda sudah paham? Kalau sudah paham, simak uraiannya. Lanjut. Dengan letaknya yang strategis pada maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat yang dinamakan dirham atau dirham. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Mahmud Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Sekian penjelasan cerita kerajaan Samudra Pasai dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.